Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah. Begitupun orang tua di rumah, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara online. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 1 subtema 2, yaitu masih tentang paragraf. Jadi, di setiap bacaan pasti terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah gagasan yang berbentuk rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Itu namanya paragraf. Paragraf adalah kalimat yang mencolok ke dalam. Yang mencolok ke dalam itu namanya paragraf. Ya. Macam-macam paragraf. Di sini ada beberapa jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Bu Guru ulangi lagi. Ada 3 jenis paragraf dalam suatu bacaan. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian, yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Diingat lagi, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya. Nah, dalam paragraf terdapat kalimat utama. Ya, kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf, juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, namanya paragraf apa? Paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, berarti disebut jenis paragraf induktif. Kalau seumpama kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, maka disebutnya jenis paragraf campuran. Jadi, tidak semua ada di awal dan di akhir, atau di awal saja atau di akhir saja. Tapi ada juga yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Tapi itu jarang sekali dijumpai. Yang banyak dijumpai adalah di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir paragraf. Contoh. Nah, di sini anak-anak dengerin ya. Contoh judul bacaan. Asiknya bermain bentengan. Di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Mereka membentuk 2 kelompok untuk bermain bentengan. Kelompok pertama dipimpin oleh Nusa, anggotanya Muna, Ujang, dan Mamat. Kelompok kedua dipimpin oleh Tony, anggotanya Wayan, Sinta, dan Tono. Kelompok Nusa memilih pohon mangga sebagai benteng kelompok mereka. Sedangkan kelompok Tony memilih tiang bendera sebagai benteng kelompok mereka.
Nah, dari bacaan yang Bu Guru bacakan barusan itu, gagasan pokoknya adalah Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kemudian kalimat utamanya adalah di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Jadi, gagasan pokok ataupun gagasan utama itu terdapat dalam kalimat utama. Jadi, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Itu gagasan pokok. Sedangkan kalimat utamanya adalah di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Nah, kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf, berarti itu termasuk jenis paragraf apa, Anak-anak? Betul, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan, gagasan pokok ataupun gagasan utama, ide pokok, pikiran pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, tentang gagasan pendukung. Perhatikan ya. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang gagasan pokok. Nah, di sini perhatikan, gagasan pokoknya kan Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Itu gagasan pokok. Perhatikan, gagasan pokoknya adalah Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Nah, gagasan pendukungnya adalah mereka membentuk dua kelompok untuk bermain bentengan. Jadi, dijelaskan gagasan pokok itu. Awalnya Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Ngapain mereka berkumpul di lapangan? Nah, dijelaskan oleh gagasan pendukung. Diberikan informasi lagi. Diberikan informasi tambahan, yaitu mereka membentuk dua kelompok untuk bermain bentengan. Nah, dijelaskan lagi. Dua kelompok itu siapa saja yang masuk dalam kelompok 1 dan kelompok 2, dijelaskan lagi. Kelompok pertama dipimpin oleh Nusa, anggotanya Muna, Ujang, dan Mamat. Itu namanya gagasan pendukung. Ya, menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang gagasan pokok. Bu Guru ulangi, gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Ya. Yang selanjutnya adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan itu sama dengan merangkum. Perhatikan, membuat ringkasan itu sama dengan merangkum. Nah, di sini bagaimana cara kita membuat ringkasan atau merangkum itu? Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Artinya, kita membaca bacaan sebelum bacaan itu dirangkum. Bacaan yang asli dibaca sekali, 2 kali, atau bisa berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya kita cepat paham isi dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencatat gagasan utama. Jadi, di setiap bacaan terdapat beberapa paragraf.
di setiap paragraf terdapat gagasan utama. Nah, di setiap bacaan, di setiap paragraf mencatat gagasan utamanya. Jadi kalau anak-anak tidak mau mencatat, bisa anak-anak tandai. Oh, di paragraf 1 seumpamanya anak-anak ketemu gagasan utamanya, dikasih tanda. Atau langsung ditulis di buku tulisnya. Setiap paragraf dibaca dengan seksama, kemudian ditulis gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga, menyusun gagasan utama. Artinya, gagasan pokok yang sudah kalian temukan dalam paragraf, yang sudah kalian kasih tanda, atau yang sudah kalian tulis, kemudian disusun, dibuat sebuah paragraf. Nah, dari seumpamanya gagasan pokok pertama di paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya, kan sudah ketemu gagasan pokoknya. Kemudian anak-anak menyusunnya seperti anak-anak menulis sebuah paragraf. Nah, yang keempat adalah ada ketentuan-ketentuan tambahan, ya. Ada ketentuan-ketentuan tambahan dalam membuat ringkasan. Sebentar ya, guru baca. Ketentuan-ketentuan tambahan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, sebaiknya digunakan kalimat tunggal. Yang kedua, jika memungkinkan ringkasan kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral saja. Kemudian, yang ketiga adalah jumlah alinianya tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama akan dimasukkan dalam ringkasan. Artinya jumlah alinea, jumlah paragraf, ya. Jumlah ininya tergantung sesuai dengan banyaknya jumlah ringkasan yang anak-anak ringkas, yang anak-anak rangkum. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pertahankan susunan gagasan asli dan ringkas gagasan-gagasan tersebut dan urutan seperti urutan naskah asli. Artinya, kalau di paragraf pertama anak-anak sudah ketemu gagasan pokoknya, jadi nggak boleh dibolak-balik. Nanti gagasan utama yang di paragraf 1 anak-anak ditaruhnya di tulisan yang kedua. Tidak, tapi harus sesuai dengan naskah bacaan yang kalian baca. Jadi kalau paragraf 1 ketemu gagasan pokoknya, maka yang ditulis itu pertama. Jadi diurut, setelah itu gagasan pokok di paragraf kedua, setelah itu di paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian, bila teks asli mengandung dialog, maka harus diubah ke dalam bahasa yang tak langsung. Artinya, kalau seumpamanya berbentuk dialog, jadi anak-anak harus merubahnya dengan bahasa yang tak langsung. Artinya tidak berbentuk dialog lagi. Kemudian yang terakhir adalah penulis harus memperhatikan panjang ringkasan yang dibuat. Jadi tidak semuanya itu ditulis asli, ya. Tidak semua bacaan itu ditulis semuanya untuk meringkas. Jadi memang diambil dari kalimat-kalimat utama atau gagasan-gagasan pokoknya saja, ya. Seperti itu caranya anak-anak merangkum atau meringkas sebuah bacaan. Nah, dari sini mungkin anak-anak
masih kurang paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, Bu Guru review dari yang minggu kemarin. Bu Guru ngasih tugas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Alhamdulillah dari yang paham dan yang gak paham, alhamdulillah lebih banyak yang paham. Jadi sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih karena anak-anak bisa menerima pelajaran yang Bu Guru sampaikan, dan terima kasih juga dengan orang tua yang selalu semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Tanpa bantuan dari orang tua, pembelajaran ini tidak mungkin berjalan dengan baik. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak harus tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat, dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.